observasi ini. Saya melaksanakan observasi ini dikarenakan adanya tugas dari salah satu mata kuliah yang harus saya penuhi, yaitu mata kuliah Ilmu Pendidikan Anak. Di antara materi kurikulum pembelajaran kami, ada di situ materi pendidikan anak dalam sudut pandang budaya. Nah, maka dari itu kami diminta untuk terjun ke lapangan untuk melaksanakan observasi wawancara di TK-TK terdekat mengenai apakah sekolah TK tersebut sudah menerapkan pendidikan kebudayaan di lingkungan sekolahnya. Hal ini juga bertujuan agar anak-anak bisa mengenal kebudayaan sejak usia dini. Karena anak usia dini ini merupakan generasi golden age. Apa-apa yang diajarkan kepada anak sejak usia dini akan cepat ditangkap oleh anak. Maka dari itu, perlu kita tanamkan nilai-nilai positif kepada mereka seperti pendidikan kebudayaan ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap hasil dari observasi wawancara tersebut, yang mana yang pertama mengenai perencanaan pendidikan multikultural di TK Genius Kids 2. Keberhasilan pendidikan multikultural di TK Genius Kids 2 sangat tergantung dari pengelolaan pendidikannya dan perlu adanya manajemen yang baik. Pada dasarnya, pengelolaan pendidikan multikultural merupakan suatu proses yang melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, guru dalam hal ini sangat berperan untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap anak mengenai makna multikultural sebenarnya. Pengelolaan pendidikan multikultural yang dilaksanakan oleh sekolah bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada anak mengenai keragaman budaya, menanamkan jiwa solidaritas, dan memotivasi belajar anak, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita masuk ke tahap observasi yang kedua, yaitu mengenai pelaksanaan pendidikan multikultural di TK Genius Kids 2. Pendidikan multikultural di TK Genius Kids 2 dapat meningkatkan pendidik dan anak didik tentang pemahaman antar budaya dan keterampilan komunikasi lintas budaya, memastikan semua kebijakan sekolah, termasuk strategis dan rencana kode etik, kode pakaian, dan kebijakan disiplin yang mencerminkan sifat beragam komunitas sekolah. Penerapan pendidikan multikultural sangat penting untuk minimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan pemikiran anak akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman. Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keberagaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada anak didik di TK Genius Kids 2, seperti keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, serta jenis kelamin dan sebagainya. Pendidikan multikultural berupaya membangun pemahaman keberagaman ekonomi dan sebagainya, maka harus dikembangkan kesamaan pandangan dan hidup demokrasi yang mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengenai penilaian pendidikan multikultural di TK Genius Kids 2. Penilaian pendidikan multikultural di TK Genius Kids 2 dapat dilakukan melalui pola pembelajaran yang menghadapkan anak pada interaksi dunia nyata yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan multikultural dicirikan oleh penggunaan masalah nyata sehari-hari dari lingkungan yang beragam di hadapan anak. Ini tidak dirancang untuk membantu anak didik menerima informasi sebanyak-banyaknya, akan tetapi dikembangkan untuk membantu anak mengembangkan perilaku sikap dan moral. Selain itu, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman yang nyata dan menjadi pembelajar yang mandiri.
Lingkungan belajar dan sistem manajemen pada pendidikan multikultural dicirikan oleh lingkungan kelas yang terbuka dan peranan aktif dari anak tersebut, sehingga guru dalam pendidikan multikultural ini berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, dan hanya memberikan fasilitas pembelajaran. Nah, selanjutnya cara pendidik mengenalkan kebudayaan di TK Genius Kids 2. Pendidik di TK Genius Kids 2 mengajarkan kebudayaan kepada anak dengan cara menonton video. Nah, video tersebut ditayangkan melalui laptop, kemudian disambungkan dengan infokus. Video yang disajikan berupa video kartun, akan tetapi di situ ada makna yang mencerminkan adanya nilai kebudayaan. Mereka menonton video 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat dan hari Sabtu. Setelah menonton video, maka anak-anak akan disuruh menggambar dan mewarnai. Kemudian pendidik di sana menerangkan apa yang harus digambar oleh anak tersebut. Setelah itu, gambar yang sudah selesai langsung dikumpulkan. Nah, selanjutnya kegiatan yang dilakukan dalam mengajarkan anak tentang kebudayaan di lingkungan TK Genius Kids 2. Di sana mereka mengadakan pentas seni setiap 3 bulan sekali. Acara yang ditampilkan berupa tarian, nyanyian, serta memainkan alat musik. Sebelumnya mereka juga dilatih oleh pendidik yang mendidik di sana. Biasanya penampilan terbaik akan diberikan reward oleh kepala sekolah. Jadi mereka makin semangat dalam melaksanakan pentas seni tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu setiap sekolah pasti memiliki tantangan dalam mendidik anaknya. Tak luput dari tantangan yang dihadapi pendidik di TK Genius Kids 2 terkait pendidikan kebudayaan di lingkungan TK tersebut. Adapun salah satu tantangan yang dihadapi pendidik TK tersebut yaitu pada saat penayangan video yang berhubungan dengan pendidikan kebudayaan. Mereka banyak yang ngeyel sama pendidik di sana karena tidak suka video tersebut. Mereka lebih memilih menonton video yang bernuansa luar seperti video Power Rangers dan lain-lainnya. Biasanya suka ngeyel itu anak yang laki-laki. Mereka tidak suka video yang ditayangkan, maka mereka akan heboh dengan teman-teman yang lainnya. Jadi pendidik di sana akan menjadi kewalahan saat mendidik mereka. Nah, sekian dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.